Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Masih semangat belajar walaupun dalam musim pandemi ini. Ibu harapkan kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Hamsatun, biasa dipanggil Ibu Hamsa, guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 21 Pesawaran ya. Jadi jika kalian mengalami suatu kendala baik itu dalam kegiatan belajar ataupun punya persoalan yang terkait dengan masalah pribadi ataupun sosial ataupun dengan pilihan karir kalian bisa menghubungi ibu melalui WA di nomor yang tertera di slide ya, ataupun kalian bisa menghubungi kontak ibu melalui Facebook Hamsa Muharramah. Pada video ini kita akan mengadakan kegiatan layanan bimbingan konseling, yakni bimbingan kelompok, membahas lebih dalam tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Adapun tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini yakni agar kalian mampu memahami tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan kali ini? Oke, Ibu harapkan kalian sudah berada pada posisi yang nyaman. Pilihlah tempat duduk yang membuat kalian nyaman. Jangan lupa kalian siapkan peralatan tulis berupa buku, pena yang akan kalian gunakan pada kegiatan kali ini. Baik, mari kita mulai simak tayangan berikut ini. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Pengertian etika. Apa sih etika itu? Ada yang tahu? Kemudian, apa sih pengertian teman sebaya? Apakah di antara kalian ada yang mengetahui? Baik, langsung saja Ibu bahas. Etika pergaulan yakni diartikan sebagai sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain ya. Etika sendiri diartikan sebagai sopan santun yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sedangkan pergaulan remaja adalah diartikan sebagai kelompok sebaya atau disebut juga dengan peer group ya, di mana kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Contohnya seperti apa sih Bu? Ya, dimaksudkan bahwa kelompok teman sebaya ini bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja ya. Ini yang dalam bentuk negatif. Jadi dimaksudkan apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti minum-minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, sadisme, ataupun pacaran bebas atau dalam bahasa Inggrisnya free love, dan bahkan seks bebas. Nah, itu tadi merupakan contoh pergaulan yang bisa memberikan efek negatif pada remaja ya. Di dalam pergaulan ya, ada dua bentuk jenis pergaulan remaja yang mungkin terjadi dialami oleh remaja, yakni pergaulan persahabatan. Ini dimaksudkan bahwa hubungannya dengan pergaulannya itu hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka. Contohnya seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, pergaulan percintaan. Ini dia maksudkan bahwa di dalam hubungan pergaulannya tersebut
terjalin hubungan kasih sayang yang lebih dari pertemanan ya. Di dalamnya ada unsur percintaan. Kita tahu bahwa remaja itu sudah mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis dan itu memang normal ya. Tetapi yang perlu diingat ketika menjalin suatu hubungan, kita harus tahu norma-norma yang berlaku itu seperti apa. Jangan sampai kita melanggar norma yang berlaku. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Ibu harap kalian masih menyimak ya. Langsung saja kita bahas lebih dalam ya untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih Bu cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya kita atau dengan teman sesama kita ya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar kalian dapat membina hubungan yang baik dengan teman sebaya. Yakni yang pertama, belajar menghargai ya. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah dia orang yang berpangkat, orang miskin atau kaya, sesama agama ya, ataupun sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya banyak di antara kita tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain itu merupakan hal yang sepele. Kemudian yang kedua, belajar menghormati ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Dan yang keempat, mau memberikan pujian. Jangan segan-segan ketika teman kita mendapatkan prestasi ataupun penghargaan, berikan pujian kepada teman kita sebagai dorongan ya atas keberhasilan yang telah diraihnya. Kemudian yang kelima, mau memberikan motivasi ya. Kalau tadi sebelumnya kita berikan pujian, nah ini untuk teman kita yang tidak memiliki semangat, wajib kita berikan motivasi ya, agar teman kita itu memiliki semangat belajarnya lagi, memiliki rasa percaya dirinya lagi. Kemudian yang keenam, tidak bercanda keterlaluan ya, jadi jangan bercanda berlebihan. Kemudian yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan kita. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga persahabatan. Masih menyimak ya apa yang Ibu sampaikan? Kemudian lanjut yang materi yang selanjutnya, beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan ada 6. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Jadi kalau kita memilih teman, usahakan pilihlah teman yang memiliki akhlak baik ya. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena dengan begitu kita akan terbawa dengan semangat yang dimiliki oleh teman kita. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kita. Jadi ketika kita belajar kelompok itu jangan malu untuk memberikan saran. Kemudian yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara kelompok. Kemudian yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas terhadap semua teman. Kemudian yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Berikut ya beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ibu harapkan dengan kalian mempelajari kegiatan kali ini, kalian dapat ya menjadikan kelompok teman sebaya kalian itu sebagai wahana untuk belajar bersama ya, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas ataupun pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Dari kegiatan kali ini Ibu harapkan kalian mampu mengetahui bagaimana sih cara beretika yang baik terhadap teman ya, dalam menjaga hubungannya atau perilaku kalian dalam pergaulan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.